pagi. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 materi Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Pengertian dari teks petunjuk adalah teks petunjuk atau teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Apa saja langkahnya? Nah, ini ciri-ciri dari teks petunjuk. 1. Berisi langkah-langkah yang berupa poin-poin. 2. Menggunakan kata kerja perintah. 3. Disusun secara sistematis dan berurutan. 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. 5. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah. Poin-poin ini selain dituliskan dalam angka, bisa juga dituliskan dalam A, B, C, atau D. Ada pula yang menuliskan dengan tanda bulat atau tanda yang lainnya. Kemudian, saat membuat teks petunjuk, kita harus tahu struktur teks petunjuk. Teks petunjuk merupakan teks yang digunakan untuk panduan membuat sesuatu barang ataupun langkah melakukan suatu kegiatan. Yang pertama, dalam teks petunjuk harus ada pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan. Judul yang diberikan harus sesuai. Kemudian, yang kedua adalah material. Material itu adalah bahan-bahan atau alat-alat yang akan diperlukan selama kalian melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang ditulis harus runtut, tidak boleh ada yang tertukar. Dimulai dari 1 hingga sampai selesai. Apabila langkah-langkah ini tertukar, ada kemungkinan petunjuk yang akan kamu buat tidak dapat mencapai tujuan. Misalnya, kalau kamu mau membuat kertas lipat, kipas dari kertas lipat, bisa jadi yang dibuat benda yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini merupakan kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis atau pembuat teks petunjuk terhadap kegiatan yang dilakukan. Misalnya, rapikan, hiasilah, rapikan pesawatmu sebelum kamu menerbangkan. Atau kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini merupakan contoh teks petunjuk membuat layang-layang. Perhatikan, judulnya membuat teks layang-layang. Otomatis, teks ini akan berisi tentang cara dan langkah-langkah membuat layang-layang. Dalam bagian layang-layang
Layang-layang merupakan salah satu mainan anak-anak yang masih kerap dimainkan hingga saat ini. Untuk menerbangkan layang-layang diperlukan energi angin. Bagian ini merupakan bagian pembukaan. Kemudian, struktur yang kedua adalah material. Cara membuat layang-layang cukup mudah serta bisa dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana. Bahan yang dibutuhkan antara lain bambu tipis, kertas minyak, lem kertas, benang, pisau, dan gunting. Inilah yang dinamakan bagian material, di mana menjelaskan semua alat dan bahan yang digunakan untuk membuat layang-layang. Langkah berikutnya adalah cara membuatnya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke tahapan langkah-langkah. Urutan pertama, nomor 1. Dalam contoh ini dituliskan urutan menggunakan angka. Buatlah kerangka layangan dengan 2 buah bambu yang sudah disiapkan. 2. Letakkan bambu dengan menyilang dan seimbang antara panjang pada bagian kiri dan kanan. 3. Ikat bambu tersebut menggunakan benang pada setiap bagian. 4. Guntinglah kertas minyak sesuai kerangka layang-layang dan tempelkan. Pada bagian 4 ini adalah langkah-langkah utama dalam membuat layang-layang. Yang terakhir, hiaslah layang-layang sesuai yang kamu inginkan. Ini adalah kesimpulan, karena kesimpulan bisa berisi saran. Dalam teks petunjuk ini, saran untuk menghias layang-layang merupakan bagian dari kesimpulannya. Sekarang kamu sudah tahu apa itu yang dinamakan teks petunjuk. Untuk pengayaan, kalian bacalah buku PR halaman 39 dan 49. Setelah selesai membaca, kemudian ini tugas kalian hari ini. Buatlah satu teks prosedur dengan struktur yang tepat, 4 tadi, jangan lupa ya. Nah, tentang penggunaan salah satu benda elektronik yang menggunakan energi listrik di rumahmu. Boleh penggunaan TV, blender, penggunaan mixer, atau kamu juga bisa meminta bantuan orang tuamu untuk menjelaskan tentang prosedur penggunaan energi listrik di rumahmu. Terima kasih. Selamat mengerjakan.